Prof, tips menjaga komunikasi dengan dosen pembimbing. Biasanya mahasiswa sering terhambat masalah komunikasi. Apa nih tipsnya dari Prof Wir? Oke, Mbak Risna. Jadi di era sekarang, era digitalisasi, komunikasi itu tidak harus langsung, tetapi dimudahkan dengan komunikasi lewat chat WA. Nah, kita manfaatkan gitu ya, mengikuti era digitalisasi. Kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan mahasiswa gitu ya, yang melekat dengan pembimbing baik satu maupun dua. Yang pertama, eh, buat janji. Jadi kalau mau bimbingan gitu ya, itu harus membuat janji, bisa datang langsung gitu. Kalau memang ada waktu memang harus datang langsung gitu ya. Kapan jadwal bimbingan, sesuaikan waktu yang longgar, eh, kesempatan yang baik buat pembimbing baik satu maupun dua. Patuhi gitu ya. Jika janji tersebut sudah disepakati misalkan pukul 1 dan kalian ada suatu hal di proses di perjalanan, maka tetap berkomunikasi lewat WA gitu ya. Misalnya, maaf Pak, kami agak terlambat sedikit karena proses di jalan hujan dan seterusnya. Lakukan komunikasi itu baik karena sudah janji gitu ya. Nah, setelah janji maka pastikan kalian menyiapkan materi yang ingin didiskusikan, minta petunjuk arahan gitu ya. Intinya sudah punya masalah yang ingin didiskusikan gitu ya. Nah, perlu jadi perhatian juga karena dosen itu rata-rata sibuk. Nah gitu ya, tanda petik sibuk itu kadang-kadang chat maupun WA dari mahasiswa itu belum terbaca gitu ya. Mungkin terbaca tetapi tidak ditindaklanjuti, jadi intinya tertumpuk. Nah, apa yang harus dilakukan mahasiswa gitu ya? Beragam karakter dosen, ada yang langsung membalas, bereaksi, wah hari ini bapak tidak bisa, besok bagaimana kalau pukul sekian. Itu yang bagus harus segera merespon, karena dosen itu pada dasarnya kan melayani mahasiswa, tetapi mahasiswa harus menyadari bahwa yang dilayani itu juga harus beretika. Kadang kan begini, janji jam 1 datang, kemudian dosennya kebetulan ditunggu itu belum hadir, ya jangan Pak saya sudah hadir, nah misalkan gitu. Mohon mengingatkan, jadi komunikasi yang baik intinya seperti itu, dan hindari telepon gitu ya, karena pada dasarnya dosen itu juga repot, sibuk gitu. Nah, coba lakukan, ditunggu dulu lah sebentar gitu ya, tunggu sebentar. Kalau itu terjadi dan kita bisa janji sesuai tepat waktu, maka lakukan dengan baik, selesai gitu ya. Tetapi sekali lagi, profil dosen bermacam-macam, repot setengah repot, repot sekali. Nah, jika itu terjadi dan WA atau chat itu tidak dijawab gitu ya, maka jangan sedih hati, jangan merasa kecewa. Nah, tugas saudara tetap datang ke kampus, bisa menemui itu ya. Intinya kita itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan, dan dosen akan melayani gitu ya. Jangan sampai menyalahkan dosen, WA saya kok tidak dibalas, tidak boleh ya. Walaupun era digitalisasi, seharusnya kita harus respon terhadap itu, tetapi kembali lagi semua dosen berbeda-beda gitu ya. Ada yang segera merespon, ada yang tidak gitu ya. Kalau kelihatannya cenderung dosen itu tidak berkenan untuk di chat ataupun di WA, maka sebaiknya ya tetap datang. Itu jika mungkin tempatnya tidak terlalu jauh. Kalau justru di luar kota, ya upayakan sekali-sekali hadir, kemudian mengenalkan diri bahwa saya itu di luar kota, relatif jauh, misalkan Banyuwangi gitu ya. Maka kalau mau datang ke sini kan harus janji gitu ya. Diharapkan apa? Supaya dosen mahasiswa bisa tatap muka, bisa berkomunikasi dan diskusi. Itu penting gitu ya. Nah, bagi dosen kadang curhat, beberapa mahasiswa bimbingan saya itu ada ya kalau dihubungi kemudian minta janji itu tidak direspon. Nah, itu sebenarnya kurang pas gitu ya. Apapun permintaan mahasiswa selama itu kaitannya dengan tugas, bimbingan dan seterusnya, saya berharap semua dosen harus segera merespon gitu ya. Katakan saya belum bisa minggu ini, mungkin minggu depan silahkan kita janji lagi dan seterusnya. Sehingga dengan mudahnya komunikasi lewat WA,
maka itu sekaligus memberikan kemudahan gitu ya, kemudahan. Jadi sisi waktu tepat, mahasiswa juga tidak berlarut-larut menunggu berkali-kali tidak ketemu dan seterusnya. Ini menjadi bagian stres tersendiri. Layani dengan baik. Justru melalui WA, sesibuk apapun, kalau saya gitu ya, itu selalu akan saya jawab. Jangan minggu ini ya, mungkin 2 minggu berikutnya. Atau biasanya kalau saya merasa sibuk, kirim, coba filenya dikirim di WA atau di WA grup tentang bimbingan Bapak. Nah, saya akan memantau dari situ. Dari itulah peran komunikasi bisa dibangun lewat namanya WA grup gitu ya, atau WA secara pribadi akan kami layani dengan baik. Harapannya apa? Melalui komunikasi yang baik, respon pembimbing juga responsif, itu akan mempermudah, memperlancar komunikasi mahasiswa dengan dosen, sehingga pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas khususnya tentang penyusunan proposal maupun tesis tepat waktu. Tetapi dengan sebaliknya, dengan komunikasi yang kurang baik, hanya searah, tidak ada balasan, tidak memberikan kepastian, maka disitulah awal dari terhambatnya komunikasi. Kami menyadari dosen repot, tetapi dengan komunikasi lewat WA, harapannya saling komunikasi dengan baik. Itu saja mungkin pesan dari saya, semoga bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof Wir. Jadi etika berbicara juga harus dijaga ya Prof ya. Oh iya benar. Untuk etika itu penting gitu ya. Kita belajar bahwa posisinya ini mahasiswa, ini adalah dosen. Jadi ya ngomong yang baik-baik. Artinya misalnya coba besok Bapak bisa hadir. Nah, biasanya mesti pertanyaan berikutnya pukul berapa? Tidak masalah. Kita akan juga memastikan seputar itu ya, misalkan pukul 9. Kalau pukul 9 belum hadir ya ditunggu, jangan sampai zaman punya tindakan ngebel, dan jangan, itu dijaga gitu ya. Paling enggak WA, Bapak saya sudah hadir di ini, mohon masukannya nanti. Nah, dengan bahasa yang baik, etika yang baik itu dijaga supaya apa ya, kita menyadari ini kan dosen, ini mahasiswa gitu ya, sehingga kalau akhirnya WA-nya itu nyaman, maka dosen pun juga akan nyaman gitu. Begitu ya Bu. Terima kasih Prof Wir. Good luck untuk mahasiswa S2.